Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghimpun kita pada kesempatan pagi tubuh mengaji dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman Islam masih melekat di dalam dada kita sehingga ringan langkah kaki kita menuju ketaatan. Semoga Allah mencurahkan kepada kita istiqomah. InsyaAllah pada bahasan tubuh mengaji sesi ini kita akan membahas tentang tarhib Ramadan yang insyaallah sepekan lagi akan masuk bulan Ramadan 1441 Hijriah. Di tengah suasana pandemi wabah corona yang banyak sekali kegiatan kaum muslimin, insyaallah banyak yang tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah, termasuk tarawih berjamaah itu ditiadakan sampai ke iktikaf. Tetapi kita ambil hikmahnya, semoga tarhib Ramadan kali ini tetap menjadikan modal kita untuk menerima Ramadan ini dengan gembira. Dalam sebuah hadis yang lemah ada sebuah riwayat, man fariha biduhuri syahri Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Hadisnya statusnya lemah. Barang siapa yang bergembira mendengar berita datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Tampaknya sisi kelemahan di hadis ini adalah senang saja tidak mencukupi bagi seseorang untuk terbebas dari neraka karena menyambut bulan Ramadan. Dulu yang senang dengan bulan Ramadan ini bukan hanya kaum muslimin, bahkan mungkin sekarang, karena tradisi kita di Indonesia ini kalau bulan Ramadan identik dengan petasan, mercon. Jadi pedagang mercon itu juga senang kalau Ramadan datang karena momentum jualan petasan. Begitu pula tradisi ganti baju baru untuk menyambut Idul Fitri. Dan itu juga menyenangkan bagi para pedagang pakaian karena momentum untuk bisnis pakaian.
Senang saja dengan datangnya bulan Ramadan tidak mencukupi bagi haramnya jasad seseorang yang senang tersebut dari haramnya masuk neraka. Senang yang dimaksud adalah jangan sampai kita menjadi menderita karena datangnya Ramadan. Sedih, wah nggak boleh makan siang lagi, nggak boleh minum lagi. Karena banyak sekali hal-hal yang terkekang ketika kita melaksanakan siang Ramadan. Maka tarhib ini menjadi penting agar kita mempersiapkan diri dengan baik, baik zahir batinnya, baik nanti ketika Ramadan datang benar-benar kita bisa optimal dan maksimal menjalankan ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan. Ada siam Ramadan, ada qiyamul lail, salat malam, ada tilawah Al-Quran karena syahrul Quran, siam pada siang hari, tilawah pada malam hari. Ini kebiasaannya seperti itu. Sedekah, melawan hawa nafsu, menahan lisan demi sempurnanya ibadah puasa kita. Kata tarhib secara bahasa artinya melapangkan. Kalau di ruangan tamu kita mau kita gunakan untuk menyambut tamu, maka biasanya kursi, meja itu kita singkirkan dulu. Hal-hal yang kira-kira nyumpek-nyumpeki itu disingkirkan dulu, kemudian kita gelar tikar untuk menyambut tamu yang akan datang. Itu disebut tarhib. Jadi mengabaikan atau menyingkirkan, menyisihkan sementara waktu aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat untuk menyambut tamu yang datang supaya tamunya ini nyaman. Tarhib artinya melapangkan, lapang. Kemudian Ramadan itu sendiri artinya adalah panas. Ramadan, asal kata Ramadan ini artinya panas. Karena memang rata-rata bulan Ramadan ini musim panas. Kalau di Timur Tengah sana. Nah, karena Ramadan itu artinya panas, memiliki dua sisi makna, panas cuacanya, juga Ramadan sebagai sarana dan wahana untuk membakar hawa nafsu, mengekang segala apapun yang ada itu akan bisa dinikmati, akan menjadi baik hasilnya manakala melalui proses pemanasan, proses pembakaran. Ini termasuk membuat kue bolu ini tadinya bahannya adalah tabur-tabur tepung. Setelah melalui proses sehingga layak untuk dinikmati, tentu prosesnya ini melalui proses pembakaran atau pemanggangan. Ini dipanggang atau dibakar ini? Ya, artinya melalui proses pemanasan. Mau bikin teh, bahkan apapun, emas, semua harus melalui proses pembakaran. Itu yang disebut dengan Ramadan. Genteng itu kalau nggak dibakar nggak mungkin layak untuk naik ke atas
karena tidak mungkin akan mampu menanggulangi cuaca ekstrim panas dan hujan. Tapi karena sudah melalui proses pembakaran, maka genteng itu kuat. Tampaknya makna Ramadan secara bahasa ini bisa kita pahami, bukan hanya benda-benda yang melalui proses pembakaran, tetapi manusia tentunya juga harus melalui proses serupa agar mereka menjadi lebih berkualitas, mereka lebih bermakna. Ini kalimat Ramadan. Kemudian jemaah sekalian, ada doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi nomor 3451 yang disunnahkan untuk dibaca dan didalami, dan insya Allah kajian kita akan membahas ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ini nanti kita hafalkan. Allahumma ya Allah, ahillahu, hadirkanlah, yakni awal Ramadan atas kami, alaina bil yumni, dengan penuh ketentraman. Bisa jadi suasana ekonomi, politik, sosial, budaya menyebabkan situasi person seseorang gundah gulana, sedih dan lain sebagainya, sehingga kita perlu bermunajat kepada Allah supaya awal Ramadan ini diawali dengan ketentraman. Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Ya Allah, anugerahkan, hadirkan atas kami, yakni awal Ramadan ini dengan rasa tentram, penuh ketentraman. Yang kedua, wal iman, dan iman. Dan iman. Karena iman inilah yang akan menjadikan segala sesuatu menjadi lebih ringan. Lebih ringan. Melaksanakan sesuatu jika dilandasi dengan iman, bukan mengandalkan semata-mata kekuatan fisik, tidak hanya mengandalkan kekuatan pikiran, tidak hanya mengandalkan kekuatan harta, tetapi menjadikan iman sebagai modal keimanan, keyakinan yang kuat, maka akan menjadikan beban terasa lebih ringan. Iman, wassalamati, dan keselamatan, wal islami, dan Islam, penuh pasrah, berserah diri, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu, yakni Allah. Apa maknanya? Ini adalah ketulus ikhlasan niat kita bahwa kita melaksanakan siam Ramadan ini memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalimatnya Rabbi wa rabbukallah? Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, jangan sampai ada anggapan
bahwa Robnya Nabi Muhammad dengan Rob kita itu beda. Jangan-jangan nanti setelah Rasul wafat Robnya ganti. Tidak, tetap Robku wa Robbuka Allah. Robbi wa Robbuka Allah. Nah, perlu juga ditegaskan, ahillahu alaina itu bermakna atas kami, ketentraman, yakni jamaah. Buat apa kita tentram sendiri, tetangganya nggak tentram, itu nggak enak. Kita tentram, saudaranya nggak tentram, itu juga tidak enak. Maka alaina, atas kita, atas kami semuanya. Kita bermohon kepada Allah, ketentraman ini meliputi kaum muslimin, bukan hanya pribadi-pribadi mereka saja. Kemudian niat, jamaah sekalian, niat ini sangat penting sekali sebagai pendukung betapa pentingnya niat seseorang terhadap ibadah yang akan dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis ini sampai pingsan 3 kali. Begitu pentingnya mengingatkan terhadap tulus ikhlasnya niat ibadah seseorang. Sampai gak kuat Abu Hurairah sampai pingsan 3 kali. Dia mengatakan hadis tentang hisab. Nanti di akhirat orang alim akan dihisab, orang kaya akan dihisab, dan orang yang berjihad akan dihisab. Setelah Allah menyampaikan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, mereka mengakuinya. Kemudian atas dasar apa mereka beribadah? Mereka mengaku karena Allah, tetapi Allah Maha Tahu. Wallahu a'lamu ma fis sudur. Allah Maha Tahu apa yang ada di dalam dada. Allah menolak alasan mereka beribadah. Alasan orang alim beribadah katanya mau ngajar, tetapi sesungguhnya dia ingin dianggap alim, ingin dianggap ilmuwan, ingin dianggap hebat. Kemudian ibadahnya orang kaya yang dermawan, cuman hanya ingin dianggap dermawan, cuman ingin dianggap pengakuan bahwa dia itu orangnya nyah-nyoh. Apa itu nyah-nyoh? Hanya berhenti sampai di situ saja. Bangga kalau dipuji, sakit hati kalau dikritik. Ciri orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas gak butuh pujian dalam amalnya, dan tidak akan sedih manakala dicaci atau dikritik. Orang urusan, karena urusannya karena Allah. Serah pokoknya. Kemudian ada juga orang yang berjihad, berangkat jihad, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya ingin dianggap pahlawan, ingin dianggap berani, pemberani. Tidak murni niat ikhlas menegakkan kalimat Allah. Maka ini menjadi penting. Justru orang yang pertama kali dihisab di akhirat itu orang yang beramal, orang yang bekerja, orang alim, orang kaya, orang yang berjihad. Setelah mereka tidak mampu lagi menutupi kedustaannya di hadapan Allah, Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret mereka menuju neraka jahanam di atas wajahnya. Jadi diseret di atas wajahnya, mereka berjalan di atas wajah.
Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana orang kok bisa berjalan di atas wajah? Normalnya orang berjalan kan di atas kaki." Maka Rasulullah menjawab, Allah yang mampu memperjalankan manusia di atas kakinya, maka Allah juga akan memampukan memperjalankan seseorang di atas wajahnya. Maka bangunlah, mari kita bangun niat yang tulus ikhlas bahwa seluruh rangkaian ibadah yang akan kita jalankan di bulan Ramadan ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pensyariatan puasa Ramadan ini 15 tahun semenjak Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul. Jadi 15 tahun semenjak diangkat, jadi tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Artinya apa? Yang pertama, anak-anak rata-rata sudah mulai balik. Jadi dakwah Rasul kepada anak-anak dulu juga sudah bisa diamalkan, yakni puasa ini, karena sudah 15 tahun pasca dakwah. Betapa puasa ini kewajiban bagi orang-orang yang beriman. 15 tahun Rasulullah menyusun konstruksi keimanan manusia, menancapkan keimanan di dalam dada kaum muslimin, sehingga setelah tumbuh kecintaan mereka terhadap Islam, baru ada perintah puasa. Jangan dikira, gak gampang. Puasa ini bukan perkara yang remeh, benar-benar harus dilaksanakan di atas iman. Buktinya apa? 15 tahun dakwah Rasul tidak ada syariat puasa. Setelah mapan keimanan, setelah tumbuh kecintaan mereka terhadap Islam, ketika Rasul mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam ini di atas 5 perkara. Syahadatan alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadhana. Jadi menjadi salah satu rukun Islam, tiang penyangga dinul Islam, yakni siam Ramadan atau puasa Ramadan. Tampaknya puasa Ramadan ini merupakan taklif. Taklif itu pembebanan. Maka gak bisa kita membohongi diri kita bahwa berpuasa itu adalah beban. Beban gak? Beban. Orang makan orang ngombe kok. Beban. Sebuah keberatan. Beban yang memberatkan. Dan secara lahiriah, secara manusiawi, bahwa tabiat orang yang membawa beban ini rata-rata pingin segera meletakkan bebannya. Ini catatan. Orang itu gak suka bawa beban, pingin segera meletakkan bebannya. Kalau ibu-ibu belanja ke warung beli beras 25 kilo diangkat dipanggul gitu, kira-kira jalan pulangnya itu muter-muter apa langsung pengen sampai ke rumah segera ingin meletakkan belanjaannya? Ini kalau muter-muter dulu sambil manggul-manggul beras ini aneh. Ya secara wajar ingin segera pulang, ingin segera sampai untuk meletakkan bebannya tadi. Nah, maka puasa ini sebenarnya beban. Maka ini tidak bisa kita pungkiri, Allah pun maha tahu. Maka Allah memberikan solusi agar beban Ramadan, beban puasa ini sedikit ringan.
Hal-hal apa saja yang membuat kita terasa ringan? Yang pertama, kita dipanggil oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dengan panggilan termesra. Senang nggak kalau dipanggil dengan panggilan terindah? Senang kan? Sudah dibahas kemarin. Dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan terbaik Allah. Kita sudah disematkan iman oleh Allah, kemudian Allah memanggil kita dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Coba saya tanya dulu, nikmat apa yang lebih besar daripada iman? Ada yang lebih besar daripada iman? Boleh nggak iman ditukar dengan kendaraan mewah? Bersedia nggak dengan rumah megah? Iman. Bahkan ditukar dengan dunia serta isinya. Berarti kalau kita sudah punya nikmat iman itu, nikmat yang itu yang kecil-kecil itu remeh. Kecil. Kontrakan itu nikmat remeh. Mobil mewah nikmat kecil. Harta kebun yang luas, binatang ternak, emas, kecil semua. Karena kita sudah punya nikmat yang terbesar, yakni iman. Ini harus kita sadari. Kita harus bangga diri di hadapan Allah karena Allah memanggil kita dengan iman. Coba, presiden itu atau menteri atau gubernur atau pejabat-pejabat itu akan bangga jikalau disebut dengan jabatannya itu. Pak Gubernur. Beda kalau disebut namanya. Pak Rohmat, kok manggil saya nama? Saya ini udah gubernur, panggil gubernur kan? Saya ini sudah haji, jangan dipanggil nama, panggil haji. Haji Rohmat. Artinya ada kebanggaan ketika kita dipanggil dengan status. Maka status iman ketika Allah mau, apalagi Allah yang manggil. Gak sekaleng-kaleng. Allah yang manggil kita, yang menstatusi kita dengan status iman, maka marilah berbangga sehingga kita bahagia. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat panggilan di dalam bahasa Arab itu banyak, tetapi Allah memanggil dengan kata ya. Ya itu artinya gini. Ya itu artinya yang dekat dipanggil ya, yang tengah-tengah dipanggil ya, yang jauh juga dipanggil ya. Jadi semuanya ya ayyuhalladzina amanu. Supaya sama rata statusnya di hadapan Allah, beriman semuanya. Dalam Al-Quran kalimat ya ayyuha ini ada 361 kali. Sementara kalimat amanu 255 kali. Kenapa sebanyak itu? Karena ini sebuah kalimat yang penting, sehingga di dalam Al-Quran sendiri diulang-ulang. Yang kedua yang mampu meringankan kita adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Biasanya kalau menderita sendiri ini ya sangat menderita terasa. Tapi kalau menderitanya bareng-bareng itu akan lebih ringan. Puasa sendiri dengan puasa bareng-bareng lebih ringan. Puasa bareng-bareng, yang lainnya pada makan, kita puasa sendiri ini ngenes. Yang lain punya mobil semua, dia punya sepeda ontel, ngenes. Coba kalau sepeda ontel semua, bahagia semua. Maka kita jangan ngiri. Karena apa? Kewajiban puasa ini
semuanya, baik orang-orang yang dulu dan sampai hari kiamat datang, akan tetap kewajibannya ada. Bahkan zaman Nabi Adam ada puasa, Nabi Idris ada puasa, dan umat-umatnya semuanya. Puasa ini kewajiban manusia. Bahkan hewan binatang sekalipun itu ada proses puasanisasi. Ayam kalau sudah ngerem telur, itu kalau nggak salah 21 hari nggak makan. Ayam itu nggak keluar-keluar, ngeremin telurnya terus. Kalau dia keluyuran cari makan, nggak netes telurnya nanti. Ya, ular itu juga berpuasa. Kalau mau ganti kulit, dia harus puasa. Ulat itu juga puasa. Maka nanti ada puasanya ulat, akhirnya jadi kupu-kupu, berubah. Kalau puasanya ular, tadinya ular juga tetap jadi ular. Maka kita jangan puasa seperti puasanya ular. Puasa Ramadan keluar tetap jadi ular. Sebaiknya kita puasa seperti kupu, ulat maksud saya. Ketika dia selesai puasa, dia menjadi kupu-kupu. Beda. Nah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah juga, ayat-ayat Allah yang kauniyah bisa kita baca. Jadi jangan merasa kita berat sendiri bahwa puasa ini khusus untuk umat Rasul Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Tetapi ini juga kewajiban umat-umat terdahulu. Kemudian yang ketiga yang meringankan kita adalah la'allakum tattaqun. Kalimatnya la'allakum tattaqun. Kita diberi harapan oleh Allah mendapatkan derajat kemuliaan fid dunya wal akhirah, yakni apa? Takwa. Puasa 1 bulan ini bisa mencapai derajat takwa. Ini kesuksesan. Kenapa? Orang yang sudah mendapatkan gelar takwa pasti Allah ridhoi, pasti Allah tempatkan di tempat yang termulia nanti di akhirat. Takwa. Siapa yang tidak mau mendapatkan gelar takwa? Maka kalau kita sudah diiming-imingi dengan kalimat takwa ini, harapannya tambah semangat. Kita ini kan suka pamrih ya, melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan sesuatu. Nah, inilah rahasia takwa ini. Kalau nanti puasa Ramadan kemudian jadi kaya semua, ya tidak berfungsi lagi beriman dengan yang gaib. Maka cukup dengan kalimat takwa. La'allakum tattaqun. Maka kita puasa ini kita nikmati. Laparnya kita nikmati, hausnya kita nikmati. Kenapa? Kita akan menuju proses ketakwaan. Kemudian yang keempat, yang mampu meringankan kita, mungkin di antara kita ada yang bertanya, waduh puasa ini kira-kira gimana? Banyak gak harinya? Memakan waktu atau tidak? Maka di ayat 184 Allah berfirman, ayyamam ma'dudat. Gak seluruh tahun, gak seluruh hari, gak seluruh bulan. Cuman hanya hari-hari saja yang terhitung. Cuman 29 hari atau 30 hari. Ayyamam ma'dudat, cuman beberapa hari saja. Faman kana minkum maridun, kalau ada yang sakit, merasa berat untuk berpuasa, au ala safar, atau dalam keadaan bepergian, berat untuk puasa. Berat karena apa? Sakit atau dalam keadaan safar. Maka Allah pun memberikan keringanan. Ini kemurah dan rahmatnya Allah kepada hambanya, tidak saklek. Terus pokoknya kudu ngono, enggak. Ada rukhsah, keringanan. Dia kalau sakit
atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Hitunglah hari yang kau tinggalkan, bayar di hari yang lain. Kalau sudah kesulitannya hilang, di bulan yang lain boleh diganti. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang berat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, orang yang sudah jompo, nggak mampu lagi berpuasa karena usianya sudah sangat renta, atau mungkin pikun, sudah hilang hilang kesadaran antara puasa dan mangan, ora bisa bedakan. Mangan urung iki poso apa. Nah, tapi masih hidup. Ini kewajiban keluarganya membayarkan fidyah bagi orang-orang yang seperti ini. Ada kan yang begini? Sakit. Nah, kalau sakitnya itu yang tidak memungkinkan untuk ukuran medis, tidak memungkinkan bisa sembuh, ini membayar fidyah. Bahkan membayar fidyah ini juga boleh bagi orang yang sedang nifas melahirkan. Wah, bulan Ramadan melahirin, kan nggak puasa karena nifas. Tahun depan masih menyusui, puasa berat, boleh bayar fidyah. Fidyah itu memberikan makan 1 kali kepada orang miskin, plus lauk pauknya lengkap. Jangan beras saja, makan plus lauknya. Namanya makan kan, tidak perlu ada minumnya, tidak perlu ada buah dan susunya. Ini dianjurkan dengan kalimat apa? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Fidyah itu kalau mau dilebihkan dengan tambahan ini bumbu masaknya, ini lauknya, ini buahnya, ini minumnya, itu lebih baik. Allah sendiri yang telah memfirmankan di dalam lanjutan ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Tetapi jamaah sekalian, di akhir ayat ini Allah menutup wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mau puasa itu lebih baik kalau kamu tahu. Ya, maka puasa ini prioritas dulu. Kalau sudah memang benar-benar tidak tahan, tidak kuat, baru boleh berbuka. Tapi upayakan, prioritaskan puasa dulu. Ini tarhib Ramadan. Yang ketiga atau yang terakhir lah ini ya. Enak dengar terakhir daripada yang ketiga. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini dimuliakan karena pada bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Maka para ulama dulu biasanya off aktivitas demi berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan berinteraksi dengan kue ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kebiasaan kita ngelis kue untuk menghadapi Idul Fitri. Puasanya belum, sudah pesen kue dari sebelum Ramadan. Itu ngabis-ngabisin energi, memalingkan dari Al-Quran nanti malah. Gampang itu masalah kue. Kue itu gampang. Kalau kita nggak punya, kita main ke rumah tetangga, insya Allah makan kue. Itu aja. Nggak usah penting pusing-pusing harus menyediakan. Kalau nggak mampu, nggak usah di ngoyo-yo. Silaturahim aja, nggak usah pulang-pulang, pulang kenyang. Kue apa aja ada di tetangga. Ya, sibukkan diri kita dengan ibadah. Ya. Ini semua orang punya kue, kadang-kadang datang ke rumah kita disuguhi gak dimakan.
Maka tidak sedikit, tidak jarang kue Idul Fitri itu sampai menjelang Idul Fitri masih itu ditoples. Ya, saking orang sudah blenger, sudah bosan melihat kue itu. Di mana-mana kuenya sama, ya kan? Iya. Interaksi dengan Al-Quran, dimuliakan Ramadan karena Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk sebagai untuk kita. Itu saja. Marilah kita sambut bulan Ramadan dengan bergembira, dengan senang hati. Ya kalau susah nyari senangnya di mana, ya pokoknya senengin aja lah. Ya, senengnya opo? Oleh rokok, oleh mangan, oleh ngombe gitu kan. Tapi harus senang, ya pokoknya senengin, harus senang. Gitu. Mudah-mudahan bahagianya kita dalam menyambut Ramadan ini akan membuat Ramadan lebih ringan dan lebih bermakna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.